Dalam hal ini seluruh masyarakat Desa Nginggil yang tanyanya terdampak kegiatan pembangunan bendungan Karangnongko. Dalam tahapan demi tahapan masyarakat belum memahami, dan kebanyakan warga memang belum paham. Mari saksikan acara di Balai Desa Nginggil. Tapi sebelum masuk di acara, Mas Tio mau mengajak ngomong kepada warga desa. Ngomong-ngomong jelas atau tidak hasilnya bagaimana, mari saksikan sampai selesai. Simak sampai selesai. Nuwun sewu Mbah ganggu sekedap. Niki ngertos undangan menapa meniki? Undangan niki anu bendungan iku. Masalah bendungan. Terus syaratnya dugi mriki mbeton apa mawon? Beton undangan. Fotokopi napa? KTP. KTP Sarasan. Fotokopi dikirim. Nek gadah fotokopi beto fotokopi ngoten. Lah niku nek masalah apa mungkin fotokopi akte tanah mboten. Mboten. Syaratnya niku fotokopi KTP ngoten. Sanjange diki napa niku? Namung kan beto ngoten. Oh ngoten nggih. Oh. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras dari Mas Tio. Siang hari ini kita berada di Desa Nginggil, Kecamatan Keradenan, Blora, Jawa Tengah. Yang mana informasi di siang hari ini ada sosialisasi tentang dampak pembangunan bendungan Karangnongko yang terdampak itu di Desa Nginggil. Untuk cerita bagaimana, kondisi bagaimana, kabar-kabar bagaimana, monggo kita saksikan. Banyak warga yang kumpul seperti ini. Sahabat-sahabat pemirsa semua, ini ada kumpul dari muda, tua, sampai mbah-mbah. Ada kumpul satu titik dekat balai desa dan di balai desa. Kita tanya satu-satu. Niki acara menapa, Bapak? Sosialisasi bendungan Karangnongko. Ini perlu kelihatan yang lebih jelas ini. Ada detik-detik penjelasan lebih enak. Masalah menapa menika? Masalah sosialisasi bendungan Karangnongko. Bendungan Karangnongko. Niku maksudnya desa mriki niku kena efeknya, kena dampaknya napa pripun niki? Nggih. Terkena efek dan dampaknya. Dampaknya. Terus rencana sosialisasi menika masalah napa niku? Untuk sementara pengadaan tanah. Yang tanah di undangan. Oh, gitu, yang sesuai dengan di undangan itu. Iya. Pengadaan tanah. Lah rencana pengadaan tanah niku pripun niku maksudnya? Diganti tempat lain atau dibeli atau bagaimana? Ini kan dengan rembukan Pak. Terus saya badhe mater nggih kurang pas. Kurang pas nih. Okay. Kemungkinan mungkin ada ada dua alternatif. Enggak. Satu untuk ganti untung dan relokasi. Intinya di situ ya. Yeah. Unek-uneknya di situ. Kira-kira gambaran dari pengalaman Desa Ngrawo yang sudah ada sosialisasi. Mungkin dapat kabar-kabar, mungkin bocoran pripun itu. Ngapunten boten pikantuk bocoran, Pak. Urung ana kabar-kabar ngoten nggih. Nggih. Nggih, matur suwun. Ketinggalan nek mlebu video iki rontok tegang-tegang piye. Nah, seperti ini. Simbah-simbah ini pemuda-pemuda pada kumpul. Mungkin unek-unek juga sama. Nanti langsung kita tembak di balai desa, mungkin sama nanti.
Nuwun sewu. Acara hari ini kan sosialisasi. Pun mangertos dereng niki kira-kira. Nggih dereng, tujuane nggih dereng. Dereng. Lah niku teng mriki wonten undangane napa mboten? Wonten. Undangane napa niku? Sosialisasi niki bendungan. Sosialisasi Nggih. tentang bendungan. Tentang bendungan. Masalah napa niku undangane? Ngen permasalahan bendungan. Dereng ngetos. Pengadaan tanah. Pengadaan tanah. Nggih. Lokasi. Nah, kira-kira mungkin sebelum ada sosialisasi, mungkin ada unek-unek sebelum disampaikan. Unek-unek jenengan mungkin kabar-kabar tenggene warga kampung niku pripun? Ya sing penting disejahteraan rakyate, Pak. Disejahterakan Nggih. rakyatnya. Rakyatnya. Terus mungkin ini kan rencana mungkin ada mungkin ganti untung atau relokasi lah. Nggih. Kira-kira niku pripun niku? Namake relokasi. Oh, karepe Ganti untung kali relokasi. Oh, ngoten nggih. Nggih. Wis karek menunggu Menunggu, niki. nggih. Ah, nggih sosialisasi pripun. Sing penting wonten apa jenenge? Memberikan apa jenenge? Unek-uneke warga wonten mboten? Mengke mantun. Wonten Nggih. nggih. Alhamdulillah sing penting wonten unek-uneke dikeluarkan. Kira-kira wonten nggih. Siap. Kira-kira gadah unek-unek napa niki? Sing penting niku mboten merugikan. Maksudnya mboten merugikan yang terdampak. Ngoten nggih. Oh nggih. Lah kira gambarannya pun ngerti dereng niki. Mungkin berdasarkan informasi dari Desa Ngrawon apa pripun niku pripun? Ya sing penting niku, Pak. Sing penting mboten dirugike. Masalahnya kan mriki kan korban termasuk. Korban ngoten nggih. Nggih. Paring asma Bapak Suprono. Bapak Suprono. Nah, ini dari Bapak Suprono sangat bagus sekali karena mengharapkan dari warga itu tidak dirugikan. Jadi kalau bisa itu ya dapat ganti untung juga relokasi. Tetapi nanti hasilnya bagaimana karena ini belum ada keputusan. Kita lihat dalam suasana sosialisasi di siang hari ini yaitu di Desa Nginggil, Kecamatan Keradenan, Blora, Jawa Tengah. Selanjutnya kita perlu bicara dengan simbah-simbah perwakilan dari ibu-ibu simbah Mbah Putri. Nah ini kan rata-rata yang di depan ini mbah-mbah. Nuwun sewu Mbah ganggu sekedap. Niki ngertos undangan menapa meniki? Undangan niki anu bendungan iku. Masalah bendungan. Nggih. Terus syaratnya dugi mriki mbeton apa mawon? Beto undangan Undangan. fotokopi Fotokopi napa? KTP. KTP Sarasan. Nggih. Fotokopi niki Pak. Gadah fotokopi. Nek gadah fotokopi beto fotokopi ngoten. Lah niku nek masalah apa? Mungkin fotokopi akte tanah mboten. Mboten. Syaratnya niku fotokopi KTP ngoten. Sanjange dingin apa niku? Ngapunten nggih. Namung kan beto ngoten mawon. Oh ngoten nggih. Oh. Ngoten nggih. Berarti dari pemerintah desa hanya mengundangi untuk sosialisasi dengan syarat membawa KTP fotokopi. Ngoten tok nggih. Nah, mungkin gadah unek-unek Mbah. Unek-unek sebelum ada sosialisasi unek-uneknya pripun iki? Mboten gadah unek-unek Pak, unek-unekipun nggih. Kok menawi dipun pindah nggih sedaya kalian masyarakat nggih ngoten mawon kempal ngoten. Ngoten. Nggih. Dipindahi maksudnya jenenge relokasi. Oh ngoten mboten ngertos. Mboten ngertos nggih. Relokasi niku pindah tempat. Lah kira-kira gambarannya niki pripun niki? Relokasi napa ganti untung? Nggih, ganti lokasi ngoten mawon. Pripun? Sebagian. Ganti lokasi. Pindah lokasi, relokasi, Nggih, pindah lokasi pindah ngoten lokasi. karepe. Nggih muga-muga nggih kabul Mbah nggih. Nggih, mugi-mugi pindah napa Pak? Relokasi, Nggih, pindah tempat lokasi. Ganti Sedayane untung. nggih. Lah nggih ganti untung niku rak sebagian. Ditumbas nggih.
tak didol ngoten. Didol. Nah kula prinsipé kula nggih nyuwun gantos lokasine. Ngoten. Nggih kados waune ngoten mawon. Oh, ngoten. Pak. Nggih. Lah nek jenengan kira-kira gambarannya pripun? Ganti untung. Ganti untung napa ganti untung? Ganti untung relokasi napa ganti untung tok? Ganti untung duit napa ganti untung lokasi ngoten. Kena pun pamit cocok, Regane cocok nggih. Nah, lah. Ini karena gambaran di desa itu seperti itu sedulur. Untuk masalah relokasi juga awam, ganti untung juga awam. Untuk penjelasan kita tunggu nanti setelah ada sosialisasi. Ya, Pak. Puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT, di mana atas limpahan berkat rahmat hidayahnya kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi di Balai Desa Nginggil. Pada siang hari ini tentunya kita diberi keselamatan, kesehatan. Ngaten nggih Bapak Ibu. Kami mewakili tim persiapan pengadaan tanah. Yang pertama tentunya menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah Kabupaten Blora, wabil khusus Kecamatan Keradenan dan Desa Nginggil, Pak Kades dan perangkat yang sudah memfasilitasi sehingga penyelenggaraan sosialisasi pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Lalu tak lupa juga kami Bendungan Karangnonggo kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, maksud kami, tujuan kami menghadirkan Bapak Ibu warga Desa Nginggil yang nantinya tanahnya rencana terkena dampak langsung untuk pembangunan Bendungan Karangnonggo. Yang pertama tentunya kami kula nuwun kepada Bapak Ibu mulai dengan proses pengadaan tanahnya terlebih dahulu. Bagaimana proses pengadaan tanahnya? Kok boten langsung dan bayaran pinten langsung dibangun boten Bapak Ibu? Karena Bendungan Karangnonggo ini merupakan salah satu pembangunan untuk kepentingan umum yang salah satunya juga adalah proyek strategis nasional. Jadi ada beberapa tahapan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui pemerintah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui panjenengan semua sebelum nantinya Bapak Ibu menerima uang ganti kerugian. Karena ada aturan regulasi yang mengatur hal tersebut, sehingga dengan adanya beberapa tahapan seperti itu, hak dan kewajiban Bapak Ibu terpayungi nonton Bapak Ibu. Jadi pemerintah dalam membangun Bendungan Karangnonggo ini tidak serta merta merebut atau bahasa kasarnya merampas hak panjenengan selaku pemilik tanah boten, melainkan ada beberapa mekanisme, ada beberapa tahapan yang nantinya hak panjenengan itu bisa tersampai. Dengan syarat, tolong Pak, pikirkan nasib kami warga masyarakat Nginggil terlebih dahulu. Nomor 2, apakah nantinya warga masyarakat Nginggil bisa menikmati dampak positif dari pembangunan Bendungan Karangnonggo, dan apa saja keuntungan yang dapat kami nikmati dari pembangunan Bendungan Karangnonggo. Nomor 3, dengan adanya Bendungan Karangnonggo, warga yang terdampak menginginkan ganti untung dan relokasi. Pekarangan sawah nantinya supaya diganti untung. Demikian supaya kami memohon penjelasan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya suatu usulan atau permintaan. Yang pertama terkait dengan air. Apakah batas-batas patrol tersebut yang sudah dipasang itu sudah menjadi batas aman dari genangan air? Dan adakah batas yang sepadan dari batas titik teraman dari genangan air tersebut?
Yang kedua, bagi warga yang tidak terkena dampak, itu solusinya gimana? Sedangkan akses atau jalan menuju jalan satu yang lain sudah tertutup oleh genangan tersebut. Yang ketiga, bagi warga yang terdampak, itu solusinya juga gimana? Sedangkan mereka belum memiliki tanah hak milik sendiri atau masih numpang di tanah orang lain atau tanah perhutani. Itu solusinya gimana? Tiap tahun desa sini mengadakan sedekah bumi, dan acara tersebut tidak lepas dilaksanakan di tempat-tempat yang kami sebutkan tadi. Pertanyaan kami, apakah nantinya masyarakat setelah direlokasi itu dibuatkan akses jalan menuju ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi? Cukup sekian pertanyaan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Proses pengadaan tanah selanjutnya setelah penlok terbit. Mungkin yang pertama dari Bapak Sukimin, apakah masyarakat Munggil dapat menikmati manfaat dari bendungan Karangnompo? Ya, Bapak, sesuai dengan manfaat bendungan yang tadi sudah saya sebutkan, nanti masyarakat Munggil dapat menikmati untuk penyediaan air baku. Jadi bendungan Karangnompo ini kan direncanakan dapat menyuplai air baku sebesar 1.150 liter per detik. Itu masih dalam tahap kami koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Blora. Jadi untuk jalan aksesnya belum fit, nanti masih kami koordinasikan dan akan kami informasikan selanjutnya. Mungkin dari Mbak Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Menindaklanjuti tadi pertanyaan kaitan dengan patok yang sudah terpasang. Untuk kajian terakhir bahwa patok yang sudah terpasang itu sudah memiliki jarak aman terhadap genangan. Jadi sudah diperhitungkan terkait dengan genangannya, tinggi genangan dan juga tinggi jangkauannya. Jadi sudah, insya Allah sudah aman, Bapak. Kemudian untuk yang lain tadi jalan akses, betul, nanti jalan akses ini masih kami kaji dengan Pemkab Blora, kami koordinasi dengan DPU. Bapak, itu kemarin juga sudah disampaikan oleh Kepala Dinas PU datang dengan petilasan. Nanti ada treatment tersendiri nantinya untuk mengamankan petilasan tersebut, jadi supaya tetap bisa petilasannya aman dari genangan, dan juga untuk jalan akses tadi juga nyambung ke sana, Pak, insya Allah seperti itu. Oke. Matur nuwun Bapak Ibu yang sudah kersa rawuh dan mangga wekdalipun yang kami menyita banyak waktu Bapak Ibu di Balai Desa Nginggil ini. Semoga apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua menjadi amal ibadah baik wonten nggih Bapak Ibu. Amin. Kami mewakili tim yang bertugas pada siang hari ini tentunya menyampaikan permohonan maaf juga kepada Bapak Ibu apabila ada tutur kata kami, ada tingkah laku kami, sekiranya dimaafkan Bapak Ibu. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan sosialisasi yang ada di Balai Desa Nginggil, Mas Tio hanya menyimpulkan sedikit, yaitu yang pertama, dalam pelaksanaan ganti untung warga membuka rekening harus membuat rekening baru dengan mempersiapkan fotokopi KK, KTP, dan sertifikat tanah disertai pelunasan pajak. Tanah warga yang terdampak hanya sebagian dan sisanya tidak terdampak. Warga dapat mengajukan permohonan kepada BBBS untuk sekalian dibebaskan. Dan keterangan tadi untuk tanah warga yang tidak terdampak atau kurang dari 100 meter persegi otomatis akan
didata oleh BBWS untuk dibebaskan. Untuk warga yang tidak terdampak atau tertinggal di desa dan akses terisolir nanti dapat mengajukan permohonan kepada BBWS untuk dibebaskan. Sedangkan tim BBWS tidak akan menghilangkan akses jalan untuk wilayah yang tidak terkena dampak. Desa Nginggil merupakan daerah genangan, bukan lokasi untuk pembangunan proyek bendungan. Nuwun sewu Bu, hasilnya bagaimana hasilnya tadi untuk sementara? Alhamdulillah untuk masyarakat ini sudah bisa memahami. Nanti kan masih ada sosialisasi lagi. Oh gitu. Tahap selanjutnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ternyata dari warga Desa Nginggil menerimakan, menunggu sosialisasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.